Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai usaha dan energi mekanik. Mata kuliah Fisika Dasar. Saya Aisyah Asma Karima 119205008. Saya Alifia Zarinahmah, NIM 11920500013. Saya Faza Fadilah Hayya Wijaya dengan NIM 11920500040. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi fisika dasar tentang dinamika 2, yaitu usaha dan energi mekanik. Adapun pembahasannya, yang pertama tentang usaha, yang kedua energi mekanik, dan yang ketiga contoh soal. Contoh soal disajikan, ada contoh soal dari usaha dan contoh soal dari energi mekanik. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama mengenai usaha. Apakah kalian tahu apa itu usaha? Nah, dalam ilmu fisika, usaha adalah gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Atau secara sistematisnya, pengertian dari usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda itu yang dinamakan dengan usaha. Namun adapun gaya yang kita berikan, namun benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka itu sama dengan usahanya sama dengan 0. Adapun dimensi dari usaha yaitu M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan menentukan usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Ilustrasinya yaitu kita sedang mendorong troli di minimarket. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita itu sejajar dengan arah perpindahan troli. Maka rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F dengan satuannya Joule, kemudian F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuannya meter. Kemudian yang kedua, besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Ilustrasinya, misalkan saat anak kecil sedang menarik mainannya atau mobil-mobilannya, nah gaya yang dilakukan oleh tangan anak kecil ini saat menarik mobil-mobilan tersebut akan membentuk sudut terhadap lantai tersebut. Seperti ini. Maka rumusnya adalah W sama dengan F cos alfa kali S, di mana cos alfa tersebut sudut antara arah gaya dan perpindahan. Kemudian yang ketiga, besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, seseorang saat mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan perpindahannya. Seperti ini. Maka rumusnya adalah W sama dengan F cos alfa kali S. Atau di sini kita lihat cos alfanya yaitu tegak lurus. Sudut yang tegak lurus atau disebut juga sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka F cos 90 derajat dikali S hasilnya akan 0. Kemudian yang keempat, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita sedang berolahraga dengan menggunakan treadmill, telapak kaki kita akan berlawanan dengan alas treadmill tersebut. Nah, maka rumusnya adalah W sama dengan F cos alfa kali S, di mana cos alfanya adalah 180 derajat dan
cos 180 derajat sama dengan negatif 1, sehingga rumus dari usaha tersebut adalah negatif F kali S. Nah, kemudian yang kelima, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya, saat kita mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tersebut tidak mengalami perpindahan atau tebing tersebut tetap nol. Meskipun gaya kita diberikan sekuat apapun atau sebesar apapun gaya yang kita berikan, tetapi jika bendanya tetap diam, maka usahanya sama dengan 0. Dan rumusnya adalah W sama dengan F kali S sama dengan F kali 0. Karena S-nya tidak berpindah atau sama dengan 0, maka gayanya sama dengan 0. Langsung saja soal dan pembahasan yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar benda ditarik oleh sebuah gaya dan berpindah sejauh ini. Dari gambarnya terlihat seperti ini, kemudian soalnya ini. Sebuah balok bermasa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton. Ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Oke, yang pertama kita jabarkan kembali apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama yang diketahui yaitu sebuah gaya sebesar 30 Newton, kemudian perpindahannya sejauh 50 cm atau sama aja dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut atau W. Nah, W-nya sama aja dengan gaya dikali dengan perpindahan. Atau sama aja dengan 30 dikali dengan 0,5, jadi sama aja dengan 15 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan gaya tersebut sebesar 15 Joule. Langsung ke soal yang kedua. Saat sedang bermain, adik dan kakak saling berebut main-main mobil-mobilan yang baru saja dibeli ayah. Kakak menarik mainan tersebut ke kanan dengan gaya 40 Newton, sedangkan adik menarik mainan ke kiri dengan gaya sebesar 25 Newton. Jika mainan tersebut bergeser sejauh 3 meter ke arah kakak, berapakah usaha yang dilakukan kakak dan adik tersebut? Ini anggaplah ada sebuah mobil-mobilan. Tadi kakak menarik mainan tersebut ke kanan, dengan gaya 40 Newton. Anggap gaya yang kakak ini merupakan F1. Jadi F1-nya sama aja dengan 40 Newton. Nah, sedangkan adik menarik mainan ke kiri dengan gaya sebesar 25 Newton atau F2-nya sama aja dengan 25 Newton. Nah, kalau dari sini kelihatan sih sebenarnya 40 Newton dan 25 Newton. Yang lebih besar kan gaya si kakak. Berarti benda itu akan bergeser ke kanan atau ke si kakak, yaitu sejauh 3 meter ke arah kakak berarti ke kanan. Sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan kakak dan adik tersebut? Langsung jawab saja. W-nya merupakan resultan gaya dikali dengan perpindahannya, atau F1 dikurangin dengan F2 dikali dengan perpindahannya. Tapi sama aja dengan 40 dikurangin 25 dikali dengan perpindahannya 3 meter. Berarti 15 dikali dengan 3 hasilnya 45 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh kakak dan adik tersebut adalah 45 Joule. Nah, soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah benda di bidang miring. Sebuah benda bermasa 20 kg, meluncur ke bawah sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal.
Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita jabarin lagi terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Pertama yang diketahui ini benda bermasa 20 kg. Jadi masanya sama dengan 20 kg. Kemudian benda bergeser sejauh 2 meter, berarti perpindahannya atau S-nya sama aja dengan 2 meter. Selanjutnya alfanya membentuk sudut 30 derajat. Yang ditanyakan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jawab. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya berat berarti resultan gayanya ke sini. Ini berarti F dikali, sebenarnya awalnya F dikali dengan sin 30 derajat. Cuman karena ini merupakan gaya berat, jadi M-nya diganti dengan M kali G. Jadi resultan gayanya ini M dikali G sin 30 derajat, kemudian dimasukkan ke dalam rumus usaha. Jadi W-nya sama aja dengan massa dikali dengan gravitasi dikali dengan sin 30 dikali dengan perpindahannya. Itu sama aja dengan 20 dikali dengan 10 meter per sekon dikali dengan sin 30 itu setengah dikali dengan 2. Jadi usahanya sebesar 200 Joule. Nah, mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan membahas mengenai energi mekanik. Di sini saya akan membahas mengenai energi mekanik. Sebelum saya membahas energi mekanik, alangkah baiknya kita bahas dulu apa itu energi. Kata energi tentunya sudah sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, energi juga sangat dibutuhkan manusia untuk menunjang berbagai aktivitas. Dalam ilmu fisika, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan sebuah usaha. Suatu benda dapat dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Contohnya pada saat berolahraga, bermain sepeda, atau pada saat kita melihat buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, lalu apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Secara sistematis, rumus energi mekanik dapat dilihat sebagai berikut. EM itu adalah energi mekanik, sama dengan EK, energi kinetik ditambah EP, energi potensial, di mana EM itu adalah berjalan konstan, sedangkan EK dan EP itu adalah berubah-ubah. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa jika energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda bernilai besar, maka energi mekanik semakin besar. Agar kita memahami energi mekanik, sebaiknya kita pelajari sekilas dulu apa itu energi kinetik dan energi potensial. Berikut adalah gambaran sekilasnya. Dari gambar, bisa kita amati bahwa energi potensial itu energi yang dalam kondisi benda diam di puncak atau di ketinggian yang paling atas. Sedangkan energi kinetik itu energi yang kondisi bendanya bergerak bergelinding ke bawah yang dipengaruhi oleh kecepatan atau kelajuan. Maka semakin cepat, semakin besar juga kecepatannya. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama kita akan bahas energi potensial dulu. Energi potensial merupakan energi yang memiliki benda akibat posisi atau ketinggiannya, dan disebut juga sebagai energi diam, karena dalam kondisi benda diam pun masih memiliki kandungan energi. Jenis energi potensial umumnya terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi adalah jenis energi yang terjadi pada sebuah benda yang bergerak karena disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Hal ini membuat sebuah benda akan jatuh menyentuh tanah. Contoh energi potensial gravitasi dapat kita lihat pada buah yang jatuh dari pohonnya. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir,
jika buah jatuh memang sudah waktunya matang. Namun sebenarnya peristiwa tersebut terjadi akibat adanya daya tarik yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Perubahan energi potensial gravitasi ini bisa ditulis secara sistematis sebagai berikut, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M itu adalah massa benda atau kilo dengan satuan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya itu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya yang sering digunakan itu adalah yang 10 meter per sekon kuadrat. Lalu H itu adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Yang kedua itu ada energi potensial pada pegas. Energi potensial pada pegas adalah jenis energi yang diperlukan untuk melakukan regangan atau tekanan terhadap pegas. Contoh energi potensial pada pegas dapat dilihat ketika menekan pegas. Pegas tersebut memiliki energi potensial yang tersimpan. Itu sebabnya ketika kamu melepaskan peganganmu terhadap pegas, maka pegas tersebut dapat melakukan dorongan. Hal itu terjadi karena energi yang tersimpan dalam bentuk energi potensial telah dilepaskan. Secara sistematis, penulisan rumus energi potensial pada pegas adalah sebagai berikut. EP sama dengan 1/2 dikali F dikali delta X, atau EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat, di mana F itu adalah gaya pegas dengan satuan Newton, delta X itu adalah pertambahan panjang pegas satuan meter, K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter. Misal saya beri contoh, Diki sedang bermain basket. Ia menjatuhkan bola basketnya sejauh 5 meter. Sekarang Diki berada di ketinggian 5 meter. Misal massa bolanya itu 1 kg. Nah, pada ketinggian 5 meter, energi potensialnya yaitu 50 Joule. Setelah dijatuhkan pada saat ketinggiannya 4 meter, energi potensialnya yaitu 40 Joule, berarti berkurang 10 Joule dari ketinggian awal. Lalu, setelah dijatuhkan kembali pada saat ketinggian 3 meter, energi potensialnya yaitu 30 Joule, berarti berkurangnya 20 Joule dari ketinggian awal. Lalu, pada saat ketinggiannya 2 meter, energi potensialnya yaitu 20 Joule, berarti berkurangnya itu ada 30 Joule dari ketinggian awal. Nah, pada bola di ketinggian 1 meter, energi potensialnya yaitu 10 Joule dan berkurang 40 Joule dari ketinggian awal. Dan pada saat bola sudah sampai di tanah atau di dasar dengan ketinggiannya yaitu 0, maka energi potensialnya pun 0. Sehingga berkurangnya yaitu berkurang 50 Joule. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa energi potensial yang dimiliki benda jatuh bebas tadi itu berangsur-angsur hilang sampai habis. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ini berarti energi potensial yang berkurang tadi tidak hilang atau musnah, tetapi energi potensial yang berkurang diubah ke satu bentuk energi lainnya. Benda yang jatuh bebas juga mempunyai kelajuan yang semakin ke bawah semakin bertambah. Apa teman-teman masih ingat energi apa yang dipengaruhi oleh kelajuan? Ya, betul, energi kinetik. Barusan pada slide yang saya munculkan gambar energi potensial dan energi kinetik, saya sudah jelaskan ya bahwa energi kinetik itu dipengaruhi oleh kelajuan. Nah, sekarang kita bahas energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kata energi kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik.
Salah satu contoh energi kinetik adalah angin yang bertiup menggerakkan kincir angin, lalu mobil yang mampu bergerak karena memiliki unsur kinetik berupa massa dan kecepatan, dan maka secara sistematis rumus energi kinetik dapat dilihat sebagai berikut. Eka sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V itu adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, misal saya beri contoh lagi sama dengan peristiwa yang tadi, yang contoh energi potensial, dan dengan waktu yang sama pun juga. Ini kan Diki menjatuhkan bola sejauh 5 meter. Pada saat Diki berada di ketinggian 5 meter, berarti kecepatannya itu 0. Sehingga energi kinetiknya yaitu 0. Lalu pada saat dijatuhkan, pada saat ketinggian ke-4 meter, kecepatannya bertambah, sehingga energi kinetiknya bertambah 10 Joule. Lalu pada saat ketinggian 3 meter, energi kinetiknya pun juga sama bertambah 20 Joule. Pada ketinggian 2 meter, energi kinetiknya bertambah 30 Joule. Pada ketinggian 1 meter, energi kinetiknya bertambah 40 Joule. Dan pada ketinggian 0 atau sudah sampai di dasar, energi kinetiknya bertambah 50 Joule. Gitu. Berarti energi kinetiknya 50 Joule. Berarti bisa kita lihat ya bahwa energi kinetik itu semakin ke bawah itu semakin besar, tergantung dengan kecepatannya atau kelajuannya. Karena dalam waktu yang sama Diki menjatuhkan bola dan pada saat yang sama pun energi potensial dan energi kinetiknya bekerja, bisa kita lihat bahwa energi potensial yang jatuh bebas tadi semakin kecil, sedangkan energi kinetiknya semakin cepat karena kecepatannya pun semakin besar. Sehingga energi potensial yang hilang diubah menjadi energi kinetik. Artinya, terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Maka terbukti benar hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk energi lainnya. Karena energi potensial berubah menjadi energi mekanik, itu berarti jumlah energinya akan sama di ketinggian berapapun. Dari gabungan energi potensial dan energi kinetik tersebut, yang kita sebut dengan energi mekanik. Nah, sekarang hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK. Delta EK itu adalah 1/2 mv2 kuadrat dikurangi 1/2 mv1 kuadrat. Maka karena yang samanya yaitu 1/2 m, maka kita keluarkan menjadi 1/2 m dikali v2 kuadrat dikurangi v1 kuadrat. Lalu W sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah MGH2 dikurangi MGH1. Nah, karena yang samanya itu adalah Mg, maka kita keluarkan juga menjadi Mg dikali H2 dikurangi H1. Nah, sekarang saya misalkan lagi nih, ada sebuah bola basket nih terdapat pada ketinggian H1 di atas permukaan tanah. Pada ketinggian H1 ini, bola mempunyai energi potensial sebesar MGH1 dan juga energi kinetiknya sebesar 1/2 m V1 kuadrat. Dengan V1-nya adalah kelajuan pada ketinggian 1. Dan ketika bola jatuh karena adanya gaya berat dan bola
sampai pada ketinggian H2 dari permukaan tanah, di mana pada ketinggian H2 ini, bola ini masih memiliki energi potensial sebesar mgh2 dan juga energi kinetik sebesar 1/2 mv2 kuadrat, dengan v2 adalah kelajuan pada ketinggian kedua. Dari persamaan yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa W sama dengan delta EK dan W sama dengan delta EP. Maka bisa kita substitusikan nih, sehingga delta EK sama dengan delta EP. Delta EK itu adalah perubahan energi kinetik dan delta EP itu adalah perubahan energi potensial. Delta EK itu EK2 dikurangi EK1, sedangkan delta EP itu adalah EP2 dikurangi EP1. Nah, seperti ini penulisannya. Lalu kita pindah ruaskan nih, yang satu jenis. EP1 dengan EK1, EP2 dengan EK2. Karena EP1-nya negatif, maka kalau pindah ruas menjadi positif. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu adalah mgh1 ditambah EK1 itu adalah 1/2 mv1 kuadrat, EP2 itu adalah mgh2, EK2 itu adalah 1/2 mv2 kuadrat. Nah, balik lagi nih, mgh1 itu adalah tadi EP1 ditambah 1/2 mv1 kuadrat itu adalah EK1 sama dengan mgh2 itu adalah EP2 ditambah 1/2 mv kuadrat itu adalah EK2. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, dan sudah diberitahu gitu bahwa rumus energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Otomatis rumusnya itu adalah EM sama dengan EP ditambah EK, atau EK ditambah EP sama saja karena penjumlahan. Jadi ini EP1 ditambah EK1 itu adalah EM1 atau energi mekanik yang ke-1. Lalu EP2 ditambah EK2 itu adalah EM2, sehingga EM1 sama dengan EM2. Nah, di mana EM1 itu adalah energi mekanik pada ketinggian H1 dan EM2 itu adalah energi mekanik pada ketinggian H2. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa disampaikan di materi energi mekanik ini. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal dan pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai energi mekanik. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Ada sebuah soal di mana buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Nah, buah kelapa tersebut jatuh dari posisi pertamanya yaitu ketinggian 20 meter. Kemudian yang ditanyakan energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah. Nah, jadi yang ditanyakan energi kinetik waktu buah kelapa dari ketinggian 4 meter dari tanah. Jadi kita punya posisi awal di mana posisi kelapa belum jatuh, yaitu dengan tinggi pohonnya 20 meter. Kemudian yang ditanyakan itu energi kinetik saat di sini. Nah, energi mekanik itu berhubungan dengan energi potensial dan energi kinetik. Jadi, menurut kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik pada posisi pertama sama dengan energi mekanik di posisi kedua, atau energi mekaniknya sama akan sama. Jadi, energi mekanik yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Maka kita akan mulai dari posisi yang pertama, yaitu karena kelapa belum bergerak, jadi dia hanya mempunyai energi potensialnya, sehingga energi potensial di posisi pertama yaitu rumusnya M kali G kali H, di mana M adalah massa dari buah kelapa tersebut yaitu 2 kg, kemudian G adalah gravitasi 10 meter per sekon, dan H yaitu ketinggian pada posisi pertama yaitu 20 meter. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400 Joule. Nah, kemudian kita akan menentukan energi kinetik pada saat di posisi pertama. Rumusnya yaitu setengah kali M kali V kuadrat.
setengah, M-nya adalah massa 2 kg, V-nya adalah kecepatan. Karena buah kelapa pada posisi pertama itu belum jatuh, jadi V-nya sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Kemudian sesuatu yang dikalikan 0 maka hasilnya pun akan 0. Setengah kali 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian energi mekanik sama dengan energi potensial di posisi pertama ditambah energi kinetik di posisi pertama. Nah, energi potensialnya 400 ditambah energi kinetiknya 0, jadi hasilnya 400 Joule. Setelah itu, kita akan memperoleh bahwa energi mekanik di posisi pertama itu akan sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Jadi, di posisi kedua pun energi mekaniknya akan sama, yaitu 400 Joule. Nah, kemudian kita akan menentukan energi potensial pada posisi kedua. Rumusnya sama, M kali G kali H. Namun di sini ketinggiannya pada posisi kedua. M-nya sama 2 kg, kemudian G-nya gravitasi 10 meter per sekon. Nah, dan ketinggiannya pada posisi kedua 4 meter. Jadi 2 kali 10, 20 kali 4 jadi 80 Joule. Maka energi potensial pada posisi kedua yaitu 80 Joule. Nah, yang ditanyakan itu di sini energi kinetik pada saat posisi kedua atau 4 meter dari tanah. Nah, jadi karena energi mekaniknya sudah diketahui akan sama dengan energi mekanik pada posisi pertama, jadi energi mekaniknya yaitu 400 Joule. Kemudian energi potensial pada saat posisi kedua yaitu 80 Joule. Nah, yang ditanyakan itu energi kinetik pada saat posisi kedua. Jadi, cara pengerjaannya yaitu energi kinetik sama dengan energi potensialnya energi mekanik dikurangi energi potensial posisi kedua. Jadi, 400 dikurangi 80 Joule hasilnya 320 Joule. Jadi, energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah 320 Joule. Nah, itu dia contoh soal mengenai energi mekanik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.